Halo Sobat Etam, dimanapun Anda berada, tentunya saat ini kita bertemu di program Obsesi Siradum. Jadi kami ini punya program baru Pak, sebuah platform atau wadah untuk bisa sharing, kita ngobrol, diskusi. Jadi Obsesi Siradum ini kata lainnya adalah obrolan seputar divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Jadi kita luas sekali. Nah, untuk kali ini terima kasih Pak Kabadan, Pak Andri sudah berkenan menjadi narasumber. Tentunya di edisi ini sangat spesial. Kita bicara apa sih tugas fungsi BSK. Saya yakin pasca perubahan nomenklatur, kementerian, ini apakah BSK ini seperti apa wujudnya? Apakah masih ada atau ikut pindah atau seperti apa? Gitu. Baik, kami persilahkan Pak Andri, ini kira-kira bisa sharing ke kita apa sih Badan Strategi Kebijakan? Baik, baik, terima kasih Pak Ferry ya. Pertama saya apresiasi kedatangan Pak Ferry, Kepala Divisi P3H di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur dengan programnya yang menurut saya sangat luar biasa dalam rangka mensosialisasikan tugas dan fungsi seluruh unit kerja Eselon 1 di Kementerian Hukum. Oke, pertama saya sampaikan bahwa sejak adanya pemisahan Kementerian Hukum dan HAM yang awalnya itu terdiri dari satu kementerian menjadi beberapa kementerian, posisi Badan Strategi Kebijakan Hukum tentunya menjadi bagian yang tetap bertahan di Kementerian Hukum saat ini, ya, di samping beberapa unit Eselon 1 yang lainnya. Nah, kemudian terkait dengan fungsi, tentu kami merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 1 Tahun 2024, di mana di situ disampaikan bahwa tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum utamanya itu adalah memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Hukum terkait dengan kebijakan di bidang hukum. Ya. Nah, itu yang tugas utamanya. Jadi tugas kami itu seperti semacam policy advisor kepada Bapak Menteri Hukum dan juga rekan-rekan di unit kerja Eselon 1 lainnya. Nah, yang kedua, kami juga bertugas untuk melakukan sinkronisasi kebijakan hukum yang ada di Kementerian Hukum. Jadi jangan sampai nanti misalnya kebijakan yang dibuat di satu direktorat jenderal ataupun badan itu bertentangan satu dengan lainnya. Nah, itu tugas fungsi BSK di situ, mensinkronisasi. Nah, yang terakhir kami juga memiliki fungsi selain tusi utama tadi, tusi tambahan. Nah, tusi tambahan ini tentu menjadi tugas yang diberikan oleh mandat dari bentuk peraturan presiden ya maupun mandat yang diberikan oleh Bapak Menteri ataupun Bapak Sekretaris Jenderal. Nah, dalam hal ini BSK itu punya tugas tambahan, salah satunya adalah menjadi sekretariat pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Hukum atau IRH yang dilakukan kepada kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia dan juga kepada seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota juga di seluruh Indonesia. Ya. Yang kedua, kami juga bertugas untuk mengukur indeks kualitas kebijakan yang ada di Kementerian Hukum. Itu ya, dari mulai perencanaannya, kemudian analisisnya, implementasinya, sampai dengan evaluasi. Nah, itu instansi induk atau pembinanya adalah lembaga administrasi negara. Nah, disitulah BSK berperan membantu teman-teman di unit Eselon 1 di Kementerian Hukum untuk mengukur berapa nih nilai IKK kita, ya. Nah, yang terakhir kami juga diberikan tugas titipan untuk mengukur indeks layanan kesekretariatan atau ILK dari Pak Sekretaris Jenderal, dari Pak Sekjen. Tugasnya adalah mereview nih tugas daripada sekretariat itu dari mulai Sekretariat Jenderal sampai sekretariat di unit Eselon 1 maupun unit administrasi di wilayah ini kan tentu
sangat berdampak kepada pelaksanaan tusi substansi. Kalau tugas kesekretariatannya bagus, tentu nanti bisa mendukung pelaksanaan tugas-tugas substansinya. Nah, 3 hal tadi itu sebenarnya masuk dalam grand design reformasi birokrasi. IRH, IKK maupun ILK itu menjadi nilai-nilai yang bermanfaat untuk mengukur indeks reformasi birokrasi khususnya di kementerian kita. Nah, jadi di samping tugas tadi yang besar memberi rekomendasi kepada pimpinan, kami juga bertugas membantu Pak Menteri dan juga unit kerja eselon 1 untuk memastikan proses reformasi birokrasi di kementerian kita berjalan baik. Jadi kira-kira itu, Mas Ferry. Ya. Wah, ternyata sangat luas ya, Pak BSK ini. Saya jadi ingat mundur sedikit ketika saya masih bertugas di Dijen PP waktu kita penyusunan peraturan menteri. Betul. Jadi pada saat itu beberapa prakarsa yang diprakarsai oleh unit eselon 1 lain misalnya, itu kan mengajukan peraturan perundang-undangan level peraturan menteri. Nah, kemudian pada saat itu ketika belum ditetapkan aturan, itu kan harus diawali dengan yang namanya kebijakan, naskah kebijakan. Yes, betul. Nah, itu kan dilakukan oleh BSK. Betul. Nah, ini sharing nih ke teman-teman semua, sobat etam gitu ya, ke kita juga semua. Bagaimana proses permintaan naskah urgensi itu? Baik. Apakah dari BSK itu melalui penelitinya melihat gitu ya, mengukur misalnya berdasarkan evaluasi atau keinginan ketika kebijakan itu akan dikeluarkan. Nah, jadi apakah melalui prosedurnya seperti apa sih, Pak? Baik, baik. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Karena sebenarnya Kementerian Hukum ini adalah kementerian yang sangat strategis dalam penyusunan produk perundang-undangan, diutamanya di teman-teman di Dijen PP ya. Nah, jadi bagaimana sekarang hubungannya tugas dan fungsi BSK tadi ya terhadap proses penyusunan sebuah regulasi. Tentu kita harus melihat kepada proses atau alur penyusunan regulasi itu sendiri. Nah, kita tahu semua bahwa penyusunan regulasi itu kan harus berangkat dari sebuah isu atau sebuah masalah ya. Nah, isu atau masalah ini tentu harus kita breakdown ke dalam yang namanya issue identification atau identifikasi masalah. Nah, persoalannya adalah ketika kita mengidentifikasi masalah, kita ini harus berbasiskan kepada bukti atau evidence based. Ya, jangan sampai isu yang kita dapatkan atau yang kita cari itu tidak sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, disitulah sebenarnya BSK berperan memberikan masukan dalam bentuk sebuah naskah pra kebijakan atau ex ante ya kalau bahasa teman-teman di perundang-undangan, supaya apa yang akan dibuat ini, produk ini, itu memang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam bentuk atau manifestasi produk perundang-undangan yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, yang benar disampaikan Mas Ferry tadi, bahwa tugas kita adalah memastikan bahwa issue identification ini tepat untuk menyusun sebuah produk perundang-undangan yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu atau pada saat ini. Nah, oleh karena itu, tugas kami adalah tentu membuat kajian awal pra kebijakan agar penyusunan produk perundang-undangan itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang apa hubungannya dengan sebuah bisnis proses yang lebih luas? Tentunya setelah pra kebijakan itu sudah kami buat, maka itu akan dibuat dalam bentuk naskah urgensi kalau itu memang merupakan sebuah peraturan Menteri Hukum. Nah, dari situlah nanti teman-teman di Dijen PP akan melakukan penggodokan untuk merancang norma-normanya sesuai dengan kebutuhan dari para stakeholder. Ya. Nah, tidak sampai di situ, Mas Ferry. Nanti tugas kami mengingatkan pada saat pembentukan norma tadi jangan keluar dari rel atau pakem yang sudah kami buat di awal nih, misalnya. Kok ternyata kepentingannya berubah ya di awal gitu ya. Nah, ini jangan sampai proses pembuatan ini melenceng jauh atau terdistorsi dari apa yang semestinya. Jadi saya pikir kerja kita itu memang di awal dari bentuk naskah urgensi, tapi jangan lupa bahwa BSK juga harus memastikan dari mulai produk pra kebijakan sampai dengan pembuatan regulasi itu
dari hulu sampai hilir itu memang sudah berjalan dengan baik. Nah, tentunya kalau nanti sifatnya prosedural penyusunan produk undang-undangan itu kan Mas Ferry sudah tahu ya, dari mulai produk prakebijakan, kemudian perancangan, kemudian pembahasan, sampai dengan harmonisasi dan pengundangan seperti itu. Jadi kita berada di intinya kita berada di hulu ya, tapi proses di hulu ini adalah menentukan arah nanti kemana politik hukumnya, kira-kira begitu. Gitu Mas Ferry. Ini kalau disampaikan kan sepertinya cukup berat ya. Iya. Ini anggota Pak Andri ini ada berapa? Nah, saya ingin tahu nih. Iya. Saya membayangkan begini Pak, kalau namanya kebijakan akan dikeluarkan Pak Menteri gitu ya, atau lebih ke peraturannya. Kalau kebijakannya itu sifatnya langsung, atau peraturan Menteri. Itu kan regulasi gitu. Kan pasti ada yang sifatnya yang segera. Gitu. Betul. Ini kalau bisa dilakukan cepat untuk ditetapkan. Betul. Ini gimana cara mensiasati? Keren. Membuat prakebijakan ini dalam waktu yang singkat ya. Tidak terlalu lama. Betul. Gimana itu? Nah, saya mau kasih sedikit tips nih ya. Jadi kita di BSK ini sebenarnya ada 2 produk kebijakan yang bisa kita telurkan ya. Satu policy brief atau apa namanya briefing kebijakan. Kertas policy brief itu panjangnya hanya 4 sampai 5 halaman maksimal, dan juga kedua namanya policy paper atau kertas kebijakan. Itu bisa lebih panjang. 40 sampai bahkan 60 sampai 70 halaman. Nah, bobot ini yang membedakan kedalaman ataupun cakupan keluasan dari sebuah kajian. Nah, tapi di balik policy brief maupun policy paper ada satu prinsip yang nggak boleh luput nih ya. Ini saya mau kasih tips buat teman-teman. Yang pertama adalah apapun produk advokasi kebijakan ataupun masukan kebijakan itu harus mampu menjawab permasalahannya, gitu. Jadi kebijakan itu kan berangkat dari sebuah masalah. Nah, masalah ini harus kita jawab baik dengan sebuah konsep ataupun sebuah data. Harus terjawab nih. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus membuat strategi penyusunan kajiannya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Saya memahami nih, kadang-kadang dimintanya hari ini, minggu depan udah harus jadi ya policy brief. Bahkan bisa 3-4 hari harus jadi. Nah, disitulah memang kami harus berpikir keras untuk satu mencari datanya, kedua menyusun atau memformalisasikan kajiannya itu supaya bisa menjawab pertanyaan ataupun isu yang akan dikembangkan ke dalam sebuah norma. Dan itu kami sudah biasa, Mas Ferry ya. Nah, bicara SDM juga sebenarnya kami ini kan karena BSK ataupun Badan Strategi Kebijakan ini kan isinya adalah para analis kebijakan, Mas. Nah, analis kebijakan ini pembinanya adalah lembaga administrasi negara. Mereka udah dibekali dengan ilmu-ilmu ataupun pisau analisisnya yang memang bisa digunakan untuk melakukan sebuah kajian kebijakan. Jadi memang kami sudah punya pisau-pisaunya, udah punya. Hari ini misalnya pakai pisaunya cocok yang ini, besok pakai yang ini, besok lagi pakai yang ini. Nah, ini juga tidak merupakan pakem harus itu. Makanya saya juga encourage teman-teman untuk mengupdate di jurnal-jurnal internasional, terutama di jurnal kebijakan publik, apa alat-alat analisis apa yang kira-kira update nih dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Tapi apapun alat itu, Mas, tolak ukur yang akan konsisten yang ada dalam kajian kebijakan publik dari dulu sampai sekarang adalah partisipasi publik. Nah, ini jangan lupa. Jadi bagus tidaknya kebijakan, Mas, sekarang diukur dengan tingkat partisipasi publik di sana. Karena kebijakan yang baik adalah kebijakan yang melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, begitu. Ya, ternyata partisipasi publik bukannya di peraturan perundang-undangan ya. Sebelum itu pun harus dilakukan. Sebelum itu pun sudah harus dilakukan. Betul. Yeah. Karena pada akhirnya kan kita membuat kebijakan itu juga endingnya adalah publik juga, Mas, gitu. Ya, publik harus ini juga ya, yang tentunya akan melaksanakan dari kebijakan itu yang memberikan manfaat dan terdampak ya. Saat ini lagi pembahasan apa nih Pak? Kebijakan yang saya lihat di saya memonitor terus ini melalui media sosial BSK cukup banyak. Saya menarik tentang transformasi digital. Yes. Jadi sekarang Kementerian Hukum ini
berlari ke arah sana Iya. gitu ya pola-polanya. Nah kira-kira apa sih Pak? Iya. Mungkin bisa dikasih spill gitu, kayak Oke. kita nonton film gitu di spill dikit apa sih transformasi digital? Baik. Kami ini di wilayah harus mempersiapkan apa kira-kira? Baik, oke. Terima kasih udah mengangkat isu ini. Ya. Jadi pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Menteri kita, Pak Supratman Andi Aktas, itu punya mimpi yang sangat luar biasa besar. Ya. Jadi beliau melihat pelayanan publik, ya. Kemudian kedua, cara mengambil keputusan. Terus yang ketiga, manajemen talenta kita itu harus terwadahi dalam sebuah ekosistem besar yang namanya adalah Super Apps Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nah, bagaimana ini bisa terwujud? Tentu harus melakukan sebuah proses transformasi. Nah, transformasi apa yang kita butuhkan? Transformasi untuk melangkah lebih tinggi, ya, dari kebijakan yang tadinya berbasis manual, ya, sekarang harus berbasis digital. Meskipun kita harus memahami bahwa tidak semua pelayanan ataupun pekerjaan kita itu wajib digitalisasi, tapi cara pandang, cara bekerja, cara membuat keputusan itu harus berbasis data. Nah, ini inline banget nih Mas sama tusinya BSK. Karena kami ingin ke depan teman-teman di pusat maupun di wilayah sebelum membuat kebijakan atau sebelum membuat keputusan, kita harus sisir dulu peraturannya ada apa tidak, siapa saja yang terdampak, lalu kira-kira ada nggak kasus serupa di masa yang lampau, dan kira-kira dimensi yang terkait yang lainnya tuh apa. Nah ini sedang kami kaji Mas, kira-kira bagaimana menyatukan semua hal itu ke dalam satu rumah besar yang namanya Super Apps Kementerian Hukum. Jadi tadi saya bicara 3 hal yang utama, satu pelayanan di bidang hukum, kedua adalah metode pengambilan kebijakan ataupun keputusan, yang ketiga itu adalah manajemen talenta. Gitu. Nah manajemen talenta itu penting juga Mas Peri. Contoh, bagaimana seseorang bisa tahu kenapa si A yang dipromosikan. Pak Menteri selalu bilang bahwa kebijakan yang akan diambil harus berbasis transparan, harus adil, harus fair, ya. Terus yang ketiga harus berbasis kompetensi. Jangan sampai nanti yang satu naik, tapi yang satu kita nggak bisa lihat apa kompetensinya, kemudian sisi transparansi di mana. Nah, hal-hal yang menjadi dimensi hukum kepegawaian ataupun undang-undang ASN nanti, terutama di bidang skup manajemen talenta. Ya kalau saya bicara hubungan talenta ini konsepnya adalah bagaimana kita menyiapkan pemimpin di masa yang akan datang, itu harus terwadahi dalam sebuah rumah besar tadi. Jadi nanti konteksnya adalah Mas, pelayanannya kita jaga, keputusannya kita jaga, yang terakhir manajemen SDM-nya kita jaga nih. Ya, untuk saat ini 3 sub sistem besar itu dulu. Gitu. Nah prosesnya saat ini Mas, kajian BSK sudah selesai. Tapi nanti akan berkembang terus sesuai dengan bagaimana ke depannya. Jadi intinya Mas, transformasi digital adalah sebuah metode atau alat untuk mentransformasikan kementerian ini dalam memperbaiki kinerjanya dengan melihat kepada 3 aspek tadi, memperbaiki layanan publiknya, memperbaiki kualitas keputusan atau kebijakannya, dan terakhir memperbaiki manajemen kepegawaiannya. 3 hal itu Mas. Gitu. Wow, ternyata ini ya. Tapi yang jelas ini mimpi besar Mas, dan harus kerja-kerja yang keras gitu. Saya kira memang pilihan yang sangat tepat yang dicanangkan oleh Pak Menteri ya, bertransformasi digital di era yang sudah digital gitu ya, terlampau. Kita ini eranya cepat sekali kalau udah bicara digital gitu ya. Pak Andri, ini di kita kan salah satu istilahnya yang menjadi divisi kita itu kan dari BSK ya. Yeah. Kita menaungi di JNPP, kemudian BPHN, gitu, kemudian BSK. Baik. Nah dari yang tadi disampaikan gitu ya, kajian-kajian, saya kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan di daerah, Good. gitu ya, untuk dapat melakukan hal sama, memungkinkan tidak tuh ya? Yeah. Karena memang kalau peraturan daerah gitu ya, peraturan kepala daerah itu kan dilakukannya oleh Pemda, yang tentunya dia sudah punya litbang misalnya gitu ya. Betul.
Kira-kira peran kita ini seperti apa nih Pak? Nih, Oke. Mohon apa ya pencerahan nih bagi Baik. kita semua. Baik, pertama Pak Ferry, Pak Kadif, kita melihat bahwa kalau kita lihat kebijakan itu ada siklusnya. Ya. Dari mulai perencanaan, analisis, pembuatan keputusan, implementasi, sampai evaluasi. Nah, saya berpikir teman-teman ini bisa berbuat banyak itu dari sisi satu, perencanaan, kebijakan, dan kedua adalah implementasi. Nah, implementasi saya gabungkan nanti dengan evaluasi. Evaluasi ya. Nah, kalau analisis kebetulan karena memang itu tusinya dipusatkan di BSK ya. Nah, apa yang bisa teman-teman bantu kepada kementerian atau berperan terhadap kami? Teman-teman ini adalah garda terdepannya Kementerian Hukum di daerah, langsung bersentuhan dengan rakyat, dengan publik. Tentu teman-teman lebih tahu situasi yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Nah, saya menitipkan kepada Pak Ferry dan teman-teman di Kanwil Kaltim, gali sebanyak-banyaknya persoalan ataupun isu-isu yang muncul ke permukaan di sana. Gali, apa sih isu yang terkait dengan tusi Kementerian Hukum? Ya, kita kan punya banyak sekali konteks kebijakan di wilayah kita ini, misalnya di AHU seperti apa, di KI seperti apa, kemudian di PP seperti apa dan seterusnya. Nah, coba teman-teman sisir mana yang membutuhkan prioritas penanganan isu tadi secara segera. Prioritas yang paling tinggi apa? Ya. Kalau memang karena dikaitkan dengan kebijakan presiden terkait dengan investasi, maka nanti dikaitkan dengan kebijakan perseroan perorangan, ya, kebijakan terkait dengan notaris misalnya. Nah, teman-teman coba cari deh. Nah, tentu teman-teman lebih tahu daripada kami karena teman-teman yang langsung ada di sana. Satu itu, gali informasi. Kedua, setelah digali informasinya, ambil satu kebijakan yang kira-kira bisa teman-teman jadikan alat untuk dievaluasi ataupun dilihat sejauh mana dia bisa terimplementasikan dengan baik. Tentu ada gap ya, dasen dan dasolonnya. Oh, maksudnya peraturannya begini, tapi ternyata belum mengakomodir kepentingan masyarakat A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini data-data ini, Mas, nanti Mas kirimkan kepada pusat, dalam hal ini BSK, untuk kami jadikan bahan evaluasi kebijakan. Gitu. Nah, jadi pada saatnya nanti, evaluasi kebijakan dari kantor wilayah kami kumpulkan ke dalam sebuah big datanya BSK. Pada saat pembahasan revisi atau pada saat pembahasan proksun berikutnya yang terkait dengan isu tadi, itu jadi modal awal yang sangat baik untuk kita menganalisis bagaimana nih ke depan baiknya. Gitu. Dan saya bisa katakan, data yang Mas berikan kepada BSK itu adalah data yang sangat primer, data yang bersifat empiris. Karena Mas gali langsung dari sumber datanya, sumber masalahnya. Nah, jadi mata rantainya seperti itu, Mas Ferry. Kalau Mas nanti banyak memberi info ke kita pun punya banyak sekali pool of data yang bisa kita manage, yang kita bisa gunakan untuk perbaikan kebijakan yang dihasilkan oleh Menteri Hukum ke depannya. Nah, terus berikutnya, Mas, pada saat implementasi, kami juga mohon nih kepada teman-teman Kanwil untuk mensukseskan kebijakan itu. Contoh, teman-teman punya perancang di daerah, teman-teman punya penyuluh hukum di daerah. Mas Ferry mungkin pernah dengar ada kebijakan pos bantuan hukum, Ya, pos Bankumdes. Nah, teman-teman tolong jadi agen-agen untuk mensosialisasikan pentingnya pos Bankumdes tersebut. Meskipun itu tusinya BPHN ya, karena BSK berkepentingan mensukseskan kebijakan apapun yang dibuat oleh Pak Menteri. Nah, cara ini adalah dalam hal ini peranan teman-teman di wilayah adalah bagaimana mensukseskan. Tentunya peranan penyuluh hukum, kemudian teman-teman Kanwil di sana juga sangat penting. Satu penyuluh, memberi penyuluhan, nah teman-teman Kadif dan teman-teman Kanwil bisa berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk berkoordinasi bagaimana mensukseskan kebijakan itu. Nah, plus dan minusnya, kalau ada kekurangan, Mas himpun dalam sebuah masukan kebijakan, kirim ke kami. Gitu. Nah, ini kami akan memberikan masukan kebijakan kepada teman-teman di BPHN nantinya, begitu kira-kira. Jadi nanti memang kami ini tugasnya berat, semua kebijakan masuk Mas di kami. Nah, nanti masing-masing pada saat rapat nih pembahasan dengan teman-teman, karena saya dengar nanti akan ada Permenkumhamnya untuk Permenkum terkait dengan pos Bankumdes ini, apakah itu berbentuk Permenkum yang baru atau revisi. Tapi intinya masukan kebijakan tadi akan sangat bermanfaat di situ. Gitu Mas Ferry. Siap. Ya.
Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, terkait IRH. Siap. Ya. IRH, tentu penilaian ini kan peraturan level pusat gitu ya, kemudian dan daerah. Ini kami perlu bagaimana nih cara memotivasi daerah gitu ya. Oke. Dalam hal indeks reformasi peraturan daerah, karena saya baru 1 bulan di sana, kemudian sudah melakukan rapat harmonisasi. Udah kenal belum sama kepala biro hukumnya semua? Kita sudah kumpulkan, Pak. Mantap. Jadi pertama kali datang kita kumpulkan, dan salah satunya ini sebetulnya event acara kita ini, obsesi Siranum ini kan untuk memancing satu sisi kita untuk memberikan informasi gitu ya, tusi kita ke daerah, bagaimana update atau sebaliknya, bagaimana kita bisa mengupgrade perancang, analis dan lain-lain karena ada beberapa. Nah, balik lagi tadi ke IRH Pak, karena kendala di daerah itu tentu dari wilayah itu daerah merasa itu kan ada seperti tugas tambahan lah gitu, padahal kan harus kita berpikir lebih luas gitu. Betul. IRH itu tadi disampaikan, saya kira kalau dengan benar memahami, saya kira sangat baik gitu. Nah, ini bagaimana cara pertama memotivasi nih, triks daerah dan kami tentunya sebagai pemain yang terjun. Good question. Oke. Gimana nih Pak? Satu, saya ingin mengapresiasi nih langkah awalnya Mas Ferry untuk men-trigger atau men-teasing Pemda untuk tertarik dalam tanda IRH. Jadi gini Mas, menurut saya kita harus merubah strategi. Ya, kita jangan memberikan sebuah kebijakan kepada teman-teman Pemda itu seolah-olah itu adalah sebuah mandatori atau kewajiban. Nah, kita harus melihatnya dari aspek bahwa apapun yang kita sampaikan kepada teman-teman Pemda itu adalah tidak lain tidak bukan adalah kebutuhan teman-teman Pemda. Nah, sekarang bicara kebutuhan, apa sih IRH ini kebutuhannya untuk Pemda? Gitu ya. Nah, teman-teman Pemda juga bisa saya sampaikan nih ya kepada teman-teman di provinsi maupun kabupaten kota. Tidak ada satu provinsi di Indonesia pun yang tidak ingin daerahnya menjadi maju, ekonominya meningkat, dan juga diminati atau dilirik oleh investor. Saya rasa tidak ada daerah di Indonesia manapun yang tidak ingin daerahnya dilirik oleh investor. Ya. Nah, ketika kita bicara masalah investasi atau pembangunan, maka salah satu elemen yang sangat krusial di sana adalah regulasi, ya, masalah hukum. Ketika investor mau masuk ke dalam sebuah daerah atau sebuah provinsi atau kabupaten kota, maka yang pertama kali dilihat oleh dia adalah bagaimana penerapan hukum di sana, bagaimana aparat hukumnya, bagaimana pemerintah daerahnya, dan bagaimana sosiologis masyarakat di sana. Nah, ini semua Mas akan sangat berhubungan dengan IRH. Kalau kita bicara variabel IRH dari mulai yang pertama adalah ada tidaknya overlapping regulasi, kemudian ada tidaknya sumber daya manusia untuk menegakkan hukum maupun menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas, ya, ada tidaknya database perundang-undangan yang baik, ya. Nah, poin-poin ini akan menjadi dukungan kepada Pemda untuk diminati atau dilirik oleh investor. Oleh karena itu, menurut saya cara pandangnya harus dirubah, bukan melihat IRH sebagai beban. Ketika nilai IRH itu muncul, teman-teman Pemda bisa memberikan dana dukung kepada calon-calon investor bahwa kami itu sudah direview oleh pusat, dalam hal ini oleh pemerintah pusat, bahwa indeks reformasi hukum di daerah kami itu bagus loh, gitu. Dengan nilai IRH yang bagus, menurut saya ya itu menjadi sebuah confidence building buat investor, buat nanamin investasi di sana. Gitu. Nah, jadi kalau kita melihatnya hanya dari sisi tolong tiap tahun isi ya, itu akhirnya jadi sebuah rutinitas atau business as usual ya. Tapi kalau kita melihatnya ini apa sih kebutuhannya buat kita, gitu ya. Kayak misalnya kita dikasih peraturan harus pakai helm, harus pakai seat belt gitu ya. Kalau dilihatnya sebagai kewajiban saja, maka kita ya cuma karena formalitas saja.
Cuma satu pernah nggak kita pikirin, kenapa sih pakai helm sama pakai seatbelt? Tujuannya buat keselamatan kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, hal-hal yang beginian ini menurut saya perlu dicamkan karena kenapa negara maju bisa lebih dulu daripada kita untuk bisa menjadi negara maju? Karena mereka sudut pandangnya lebih positive thinking gitu. Ya, betul. Saya rasa begitu ya. Jadi kita harus memunculkan aura positive thinking. Betul. Apa sih hal apa saja yang bisa saya dapatkan atau dapat bermanfaat buat teman-teman Pemda. Jadi teasing saya buat teman-teman di Pemda, galakkan IRH untuk peningkatan pembangunan dan juga perekonomian di daerah Bapak Ibu sekalian, agar nantinya daerah Bapak menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, lebih tertib ya, dan lebih aman karena hukum ditegakkan dengan baik dan produk legislasi juga dibuat dengan berkualitas. Kira-kira gitu, Mas Ferry. Wah, ini terima kasih nih Pak Andri. Jadi kalau saya ini mohon waktu nih, tolong dari sekretaris sih tolong catat waktu, saya ingin ngundang lagi karena saya kira masih banyak banget nih harus kita bahas nih Pak Andri. Pasti. Apalagi menarik tadi yang disampaikan itu tentang konteks IRH dalam rangka pembangunan itu. Iya, iya. Oh, dalam rangka pembangunan, investasi Betul. gitu ya. Jadi artinya nanti kami mohon ini kita akan kumpulkan pasti Pemda ya. di Provinsi Kaltim dan Kaltara karena kita masih mengampu di Kaltara. Kaltara, oke. Nah, nanti Pak Andri nih kita jadikan narasumber. Insya Allah. Menyampaikan bagaimana pentingnya IRH gitu ya. Terlebih terhadap investasi di daerah, membangun ekonomi daerah. Karena di Kaltim saya kira bisnis wilayahnya saya sangat kira potensial sekali. Sangat potensial, betul. Setuju saya, sepakat. Baik Pak Andri, ini terima kasih atas diskusinya. My pleasure, Pak Kadif. Ini jujur saja, ini yang pertama kita ini tanpa ada settingan, langsung saja kita coba setting meja. Dan kita nggak pakai teks ya Mas. Jawab aja sesuai dengan apa yang ada di hati nurani kita. Kita coba. Ini mungkin terakhir Pak, silakan jika ada yang ingin disampaikan, terutama kepada kami kantor wilayah dan tim di divisi P3H atau teman-teman yang lain, karena kan sebetulnya BSK ini bukan hanya di divisi kita. Kalau mungkin ininya di P3H, tapi kan objeknya ini bisa saja ada di Yankum, Pak. Di Yankum, betul. Ada perorangan, PT Perorangan, PT Pelayanan Kekayaan Intelektual. Betul. Mungkin kira-kira apa nih Pak? Terakhir untuk teman-teman di Kanwil ya. Teman-teman kita di Kanwil. Silakan Pak. Baik. Oke, pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman di kantor wilayah Kementerian Hukum di Kalimantan Timur. Saya sudah melihat aura semangatnya ya dari Pak Kadif sendiri. Bahkan hari ini saya kedatangan 2 Kadif dari Kanwil Kalimantan Timur, Kadif P3H dan Kadif Yankum. Saya sudah melihat satu ya, kunci kesuksesan kita adalah adanya komitmen dari pimpinannya. Ya. Jadi itu sudah saya lihat aura itu. Nah, yang kedua, teman-teman Kanwil, mari kita rapatkan barisan ya, kita solidkan lagi teamwork kita untuk mensukseskan program kerja Kementerian Hukum terutama di daerah. Dan kami di Kementerian Hukum di pusat tentu sangat mengharapkan partisipasi aktif dari teman-teman di wilayah untuk membantu kami untuk mensukseskan program-program yang ada di Kementerian Hukum yang akan diimplementasikan di wilayah. Kami yakin ya di tangan Bapak Ibu semua kebijakan-kebijakan yang ada dari pusat maupun program-program yang ada di pusat bisa berjalan dengan baik. Saya yakin ya dengan jiwa semangat kompak dan juga positive thinking ya. Siap. Sekali lagi Bapak Ibu saya titipkan positive thinking ya. Apapun yang ada di sekitar kita ataupun yang ada dalam ranah di bawah sadar kita, jadilah orang yang tetap positive thinking, because one of the key success, critical success factor bagi seorang individu atau manusia adalah positive thinking. Dari situ Anda akan menemukan banyak kesempatan dan peluang untuk mencari perbaikan untuk diri Anda sendiri maupun untuk organisasi. So do your best ya, dan tetap jangan lupa beribadah karena kita sebagai individu yang beriman ya, bertakwa, apapun pekerjaan yang sudah kita lakukan, apapun ikhtiar yang kita niatkan, jangan lupa bahwa semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada
ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. So, kerja keras, tetap beribadah dan bertakwa, dan keep positive thinking. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini boleh nih applause yang ada di sini ya. Thank you. Buat Pak Kepala BSK ini senang Thank you. sekali kita bisa langsung bertemu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Arif. Kita akan laksanakan apa yang menjadi kebijakan dari BSK di wilayah. Dan tentunya sahabat Etam dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menonton program ini. Nanti silakan kalau ada komen, masukan, kira-kira apa yang perlu kita diskusikan, boleh ditulis di kolom chat ya. Nanti kita akan upayakan hadirkan narasumber yang lebih kompeten lagi, hal-hal di bidang hukum atau yang lainnya. Ya terutama karena divisi kita kan luas, jadi kita bisa bicara apapun. Betul. Baik, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, thank you. Makasih. Oke.